Jangan-jangan dia sudah mikir akan main di Newcastle atau di Tottenham nih, makanya nggak konsentrasi. Halo Sobat Moming, apa kabar? Oh iya, ini entah berita baik atau berita buruk, agak susah deh ini, karena ya betul kita tidak mendapat poin penuh atau 3 poin, tapi it could be worse gitu loh. Bisa aja kita kalah sebenarnya, karena pertandingan kemarin itu babak pertama itu bener-bener rusak bro. Apalagi kita kebobolan cepat di menit berapa ya? Menit keempat atau hampir menit kelima, pokoknya di bawah menit kelima kan. Itu benar-benar bikin shock banget. Dan lagi-lagi The Vrij bro, aduh, aku nggak tahu kenapa beberapa pertandingan belakangan nih The Vrij justru jadi titik lemahnya Inter. Padahal The Vrij itu posisinya center back yang di tengah. Jadi benar-benar pertahanan terakhir kita kemarin itu benar-benar diacak-acak sama Osimhen. Wih gila, Osimhen ini tenaganya kayak tenaga kuda bro, nggak berhenti-berhenti lari, sprint larinya. Kayak benar-benar beberapa kali The Vrij kalah duel sama Osimhen dari aduh. Terus terang menurutku kita beruntung tidak kebobolan lebih dari 1 gol kemarin itu. Ini jeleknya Handanovic, kemarin dia tampil jelek banget, sekarang Toto tampil bagus banget. Aduh, ini aku udah bikin beberapa catatan ya tentang pertandingan kemarin. Yang pertama, pertandingannya berat karena memang Napoli, menurutku kita nggak bisa memandang Napoli itu lebih lemah daripada Milan. Menurutku Inter, Milan, dan Napoli itu seimbang. Cuma menurutku keunggulan Inter dibanding Napoli itu ya di lini tengah aja. Tapi kemarin tuh di babak pertama nggak kelihatan. Makanya benar-benar kayak jantung mau berhenti bro sepanjang babak pertama itu. Napoli benar-benar mendominasi. Kita baru sekitar menit ke-15 atau menit ke-18 baru mulai agak tenang lapangan tengah kita. Ini aku catat Brozo. Jadi dia benar-benar agak keteteran di awal pertandingan. Dia tuh kelihatan banget ingin mencetak gol cepat gitu loh, sehingga dia bikin tempo permainan Inter tuh lebih cepat dari yang semestinya. Itu baru sekitar menit ke-15 atau pertengahan babak itu baru dia mulai sadar, lebih lebih menjaga balance keseimbangan lini tengah kita. Kalian ngerasa nggak di awal-awal itu, terutama setelah kita kebobolan itu, Brozo terlalu banyak maju. Jadi dia tuh posisi defaultnya itu terlalu tinggi sehingga ada gap yang agak lebar antara lapangan tengah atau gelandang kita dengan defender kita. Nah, ini yang sering dieksploitasi, makanya benar-benar keteteran. Baru kemudian ketika dia sudah sadar, dia turunkan garis di lapangan tengah itu, barulah benar-benar seimbang. Dan setelah turun minum, babak kedua kita bagus benar, dan kita bisa mencetak gol cepat dari Zeko. Skriniar ada beberapa kesalahan ketika dia berusaha clearing bola, ternyata meleset, untung nggak gol. Jadi tapi menurutku di antara 3 defender kita, Di Marco, Skriniar, dan De Vrij, kemarin ya tetap Skriniar yang paling bagus. Yang surprise ternyata Di Marco yang main kemarin, bukan D'Ambrosio. Padahal aku berharap dan memperkirakan D'Ambrosio yang main, ternyata De Vrij bro. Aneh, tapi untungnya perjudian si Inzaghi berhasil. Di Marco mainnya kemarin sangat lumayan, tidak sebagus Bastoni tapi tidak jelek lah menurutku. Terutama di fase menyerang dia sangat aktif. Cuma lagi-lagi kita sama-sama tahu kelemahan Marco itu adalah di bertahan, karena dia keasikan nyerang. Kadang-kadang dia lupa untuk track back, mundur lagi, sehingga Perisic yang benar-benar maju mundur. Kemarin tuh Di Marco kalau nggak di backup oleh Perisic, waduh, sisi kiri kita itu bolong terus bro. Tapi ketika dia gocek bola, dribble, lepas umpan, memang lumayan bagus. Menurutku kalau dari segi serangan, kayaknya Di Marco itu punya potensi yang lebih bagus dari Bastoni. Cuma Bastoni itu sangat seimbang, jadi antara bertahan dan menyerangnya dia bagus. Dalam artian bertahannya dia lebih bagus. Jangan lupa fungsi center back itu yang pertama adalah bertahan, menyerang itu adalah secondary gitu loh.
Sedangkan Di Marco ini memang naluri menyerangnya tinggi banget. Dia berani sekali menggocek bola di situasi yang berbahaya. Untung nggak kejadian kayak si Alexis Sanchez kan. Aduh. Oh, satu lagi yang mengejutkan ternyata tidak ada pergantian pemain sampai sekitar menit ke-80. Ini kayaknya Inzaghi nggak berani melakukan kesalahan yang sama waktu dia tarik Perisic sama Calhanoglu hampir bersamaan itu kan. Ini malah sampai 80 nggak ada pergantian pemain. Ini gimana nanti lawan Liverpool? Jadi hampir semuanya main full time. Gila. Mungkin ini baru kemungkinan ya, cuma menebak-nebak aja sih. Kayaknya Inzaghi nggak terlalu pingin ngotot di Liga Champion. Karena pertandingan kemarin itu, kalau kita sampai kalah lawan Napoli, ini table kita di standings nilai kita 84, Milan 52. Milan kan belum main. Jadi kalau kita sampai kalah, berarti kan kita nilainya 53. Kemudian Milan kalau dia menang jadi 55, jadi selisih 2 poin kan. Makanya ngotot banget Inzaghi pingin menang biar tetap di atas, biar tetap sejuk di pucuk. Mungkin itu maksudnya Inzaghi. Aduh, kita cuma bisa berharap dengan Sensi nih. Kan nanti Milan lawan Sampdoria. Karena Sensi di Sampdoria pertandingan pertama udah gacor banget. Ini kita lihat pertandingan kedua apakah akan tetap gacor atau gimana. Moga-moga nanti Sampdoria mikir, wah, klubku supaya tetap di pucuk aku akan kalahin Milan. Semoga kayak gitu kan. Aduh. Sebelum aku bacain rating pemain, ini aku ada komentar menarik dari Di Marco. Dia bilang gini, kami tidak memulai pertandingan dengan baik. Kena penalti di menit awal itu sangat sulit, tidak pernah gampang. Tapi di istirahat babak pertama itu kami berbicara, dan di babak kedua main ke lapangan dengan pendekatan yang sama sekali berbeda. In the end we change the game. Jadi pada akhirnya kami merubah jalannya pertandingan. Terus tentang dia yang jarang turun itu, dia bilang gini, sudah agak lama sejak aku main, tapi aku selalu berusaha bekerja keras di latihan, melakukan yang terbaik untuk mendapatkan tempat di tim ini. Aku sangat menyesali seri ini karena seharusnya bisa menang. Datang ke stadion ini bertanding melawan tim yang sangat bagus, formnya tidak mudah. Jadi memang penting untuk menang, tapi penting juga untuk tidak kalah. Terus terang aku setuju, kalau kita mau fair, rasanya hasil satu sama ini bukan hasil yang jelek, ini hasil yang pantas kita dapatkan karena Napoli bukan tim yang jelek, dia mainnya sangat bagus, terutama di babak pertama. Menurut kalian gimana? Cocok nggak? Oke, sekarang kita ke rating pemain. Untuk Handanovic nilainya 7. Menurutku mungkin Handanovic man of the match sih, antara Handanovic atau Dzeko. Cuma Dzeko, aku ngeliat dia selain di golnya, overall mainnya kurang bagus. Cuma ya bagaimanapun juga golnya menyelamatkan Inter, memberi kita 1 poin yang sangat berguna, sangat penting. Kemudian Skriniar nilainya 6, made one major mistake in each half. Ya, babak 1 ada kesalahan, babak kedua ada kesalahan. Untungnya tidak berujung gol bagi lawan. Performer terbaik di trio back tengah kita. Kemudian De Vrij nilainya 5. Ya, De Vrij emang agak kurang mainnya. Jadi komentarnya nih gini, it's okay to get beaten sometimes, but it's not okay to get the basics wrong game after game. Jadi kalau dikalahin sesekali itu oke-oke aja, maksudnya kalah duel lawan lawan striker lawan oke-oke aja. Tapi kalau melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat mendasar setiap pertandingan itu jelas susah diterima. Raised his game slightly, but he is in clear decline. Jadi permainannya membaik seiring berjalannya waktu, tapi sudah sangat jelas tidak sebagus musim-musim sebelumnya di Inter. Ya aku setuju sih De Vrij. Aduh, kenapa De Vrij permainannya menurun? Jangan-jangan dia sudah mikir akan main di Newcastle atau di Tottenham nih, makanya nggak konsentrasi. Kemudian Federico Di Marco dikasih nilai 5,5 loh. Padahal menurutku cocoknya dikasih 6 dia. Tapi ya itu sih, dia di fase bertahan itu sangat keteteran. Tapi cocok, De Vrij dapat 5, dia dapat 5,5 karena memang
penampilan Di Marco lebih bagus dari De Vrij, tapi ya lebih jelek dari Skriniar. Spend way too much time attacking when Inter and De Vrij actually need the defensive cover. Jadi menghabiskan waktu terlalu banyak untuk menyerang, padahal Inter dan De Vrij itu memerlukan bantuan untuk mengcover pertahanan. Setuju banget nih. Couldn't make a telling contribution anywhere. Tidak bisa memberi kontribusi berarti dimanapun, maksudnya pada saat menyerang dan juga pada saat bertahan. Memang beberapa kali dia gocekannya keren, tapi ya tidak membuahkan hasil gitu loh, makanya bukan kontribusi yang berarti. Tapi aku tetap setuju bahwa menurutku Di Marco ini harus sering-sering diberi kesempatan bermain karena dia punya potensi bagus. Denzel Dumfries nilainya 6,5, setuju banget. Bahkan kalau aku yang ngasih nilai, aku kasih 7 nih Dumfries. Bagus banget di sayap kanan secara konstan, hampir selama 90 menit itu selalu memberi ancaman di sisi kanan Napoli. Dan ini dia permainan dia secara bertahan itu sudah semakin bagus sekarang. Cuma ini betul, his decision making still lets him down. Jadi pengambilan keputusan dia itu sering agak telat atau kurang pas. Ketika dia harusnya langsung crossing, dia malah tidak crossing. Ketika ada kesempatan untuk dribble, dia malah back pass lagi. Tapi tidak sesering sebelumnya. Cuma itu aja sih. Menurutku kemarin bagus mainnya si Dumfries. Kemudian Nicolo Barella 5,5. Aku setuju. Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu kemarin mainnya nggak terlalu bagus. Sama-sama 5,5 kalau dikasih nilai di sini. Jadi dibilang look lost in the chaos in the midfield in the first half. Jadi di kekacauan lapangan tengah di babak pertama itu dia kayak nggak kelihatan di mana-mana karena kayak salah posisi. Dia kesini bolanya ke sana, dia kesini bolanya ke sana lagi, selalu nggak pas. Calhanoglu lebih jelek lagi di babak pertama. Calhanoglu kalau kita tidak bisa mengontrol permainan, dia kayak nggak berfungsi gitu loh. Tapi ketika kita sudah bisa mengambil kontrol permainan, baru dia mulai kelihatan permainannya. Makanya penting banget Brozo untuk mendikte tempo permainan, mengambil kontrol lapangan tengah. Karena kalau lapangan tengah kita kehilangan kontrol, Calhanoglu juga nggak bisa karena Calhanoglu bukan tipe pemain yang bisa mengambil alih permainan. Jadi Calhanoglu ini supaya dia bisa mengeluarkan potensi maksimalnya itu harus ada yang mendukung di belakangnya dia, di garis belakangnya dia. Itulah pentingnya Brozo. Kemudian Brozo, di sini ada took 20 minutes to understand that he needed to help the defense little more. Dia sampai sekitar 20 menit baru ngerti bahwa dia perlu lebih membantu di pertahanan. Karena bagaimanapun posisi dia itu gelandang bertahan. It's okay tuh untuk sesekali menyerang, tapi tetap posisi utama itu adalah melindungi trio defender kita. Karena kalau ketika dia maju, sesekali bisa di cover oleh Barella atau di cover oleh Calhanoglu. Tapi kalau terus-terusan maju susah karena Barella dan Calhanoglu ini juga punya naluri menyerang yang tinggi gitu. Kemudian Perisic 6. Tidak istimewa, tapi ya nggak jelek juga. Cuma kalau dibandingkan kemarin Perisic dan Dumfries, menurutku bagusan Dumfries sih di kanan. Catatan, Perisic kemarin nggak bisa terlalu banyak menyerang karena dia banyak sekali mengcover area yang ditinggal sama Di Marco. Kalau Bastoni yang main, serangan sayap kiri kita lebih oke karena Perisic lebih leluasa maju. Kemudian Dzeko 6,5, cocok. Edin didn't press the Napoli defense in the first half. Jadi dia tidak pressing ke pertahanan Napoli di babak pertama. Dan ini bikin ada ketidakseimbangan. Kemudian Lautaro Martinez juga 6,5, lari nggak berhenti-berhenti. Menurutku nggak 6,5 mestinya Lautaro Martinez, 6 lah. Dan satu lagi ketika dia digantikan oleh Alexis Sanchez, menurutku agak telat. Mestinya menit ke-70 itu Alexis Sanchez sudah masuk. Tapi kayaknya memang Inzaghi menyimpan Alexis Sanchez untuk pertandingan lawan Liverpool. Karena kemarin tuh aku ngeliat, kita benar-benar perlu dribbler ini untuk memecah kebuntuan di sepertiga lapangan itu loh. Aduh sayang. Tapi namanya ini kita ngelihat dari layar kaca, kita kan nggak ngerti gimana situasi dan kondisi di lapangan kan. Oke, itu review pertandingan kemarin. Gila panjang banget, maunya sedikit aja padahal. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Mari kita sama-sama berdoa nanti Sampdoria bisa merepotkan AC Milan, minimal seri lah.
kita sama-sama ini nanti WhatsApp si Sensi. Sensi tolong mainnya yang bagus. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten ngomongin berikutnya. Ciao.